kita berada pada posisi hati yang keempat, yaitu albab tadi, sehingga kita dapat mengenali diri kita sendiri dari posisi hati kita. Kita juga dapat mengenali perilaku kita ini berada pada posisi hati mana, sehingga dalam implementasinya dalam keseharian kita, kita bisa memperhatikan dan mengarahkan dari mana kita seharusnya berada dan apa yang seharusnya kita lakukan, kemudian apa yang harus kita tinggalkan. Kurang lebih ini ya tentang paparan terkait judul mengenali diri kita dari hati kita. Waktu saya kembalikan ke moderator Mbak Zia. Baik, terima kasih Ustadz atas ulasan materi yang menjelaskan tadi. Baiklah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ustadznya. Apabila teman-teman ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Sebelum itu, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, saya ingin bertanya Ustadz. Kan kalau ini nggak mungkin kan kalau manusia itu langsung menjadi baik. Nah, untuk mencapai albab sendiri, apa riyadhah atau jalan yang harus ditempuh? Oke, ini langsung ke posisi hati yang terakhir ya, standar ulama ini, standar orang-orang alim, masya Allah. Ya, itu mungkin lumayan berat. Tapi kalau konsepnya bahwa tidak ada orang yang baik itu sebenarnya ada ya, Rasulullah itu dari lahir udah baik gitu. Iya ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian terkait kita manusia biasa ini memang mungkin agak berat untuk sampai kepada sifat yang terakhir tadi, albab itu, sehingga kita butuh pendekatan-pendekatan tersendiri. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita dengan kondisi-kondisi yang bisa mengarahkan kita kepada sifat albab tadi. Kalau menurut para ulama, para ustadz yang menjelaskan terkait bagaimana kita bisa memposisikan diri kita kepada hal-hal yang baik, pertama kita dekati diri kita kepada orang-orang alim. Orang-orang alim. Pertama, itu paling pertama. Kalau kita nggak mau belajar sama mereka, pokok dekat saja. Bahkan ada hadis itu yang mengatakan bahwa kalau kita itu dekat sama orang yang jual parfum, insya Allah kita akan harum juga gitu, sekalipun kita nggak beli parfumnya gitu ya. Terus kemudian lanjutan dari hadis itu, kalau kita dekat ke tukang besi, pasti itu badan kita bau asap, bau bakaran, itu udah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu terkait bagaimana kita mendekatkan diri kita ke hal-hal yang baik atau menyampaikan diri kita kepada posisi hati yang sifatnya albab tadi. Kemudian kita juga butuh belajar, karena dalam implementasi keagamaan untuk sampai kepada hal-hal yang baik, kita butuh ilmu, karena amalan kita itu harus dibarengi dengan ilmu gitu. Nah, ilmunya dari mana? Kita ya sama orang-orang tadi, orang-orang yang berilmu tadi, sehingga nanti kita dapat mengetahui perilaku kita ini sudah baik atau masih belum. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin saya tiga saja ya. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa menjaga sifat itu atau perilaku itu dalam kehidupan kita. Nah, bahasanya apa ya? Istiqomah. Ya, istiqomah ya. Nama teman saya Istiqomah. Ya, istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam kehidupan kita, dalam menjaga perbuatan atau sikap baik tadi. Jadi memang sampai kepada sifat yang terakhir albab ini memang berat, tapi itu adalah cara-cara untuk sampai ke sana. Tidak ada tidak menutup kemungkinan kita itu bisa sampai ke sana, karena para ulama sendiri saya rasa mereka juga berawal dari sana, belajar, kemudian dia dekat dengan orang lain, dan kemudian sampai situ. Dan kurang lebih seperti itu. Mbak Zia. Bagaimana teman-teman? Ada yang dipertanyakan? Kalau masih saya mau bertanya lagi. Berarti ini bisa berubah-ubah ya, Mas, albab ini, walaupun di tingkat albab. Oh ya.
Maksudnya mungkin sekiranya ada orang yang sudah memiliki sifat atau posisi hati albab tadi, apakah itu nanti akan bisa berubah menjadi buruk gitu ya? Kadang-kadang bisa beda. Atau mungkin dia berada pada posisi hati yang sodor itu. Ya, oke. Kalau pertanyaan tentang ini bisa saja, karena hati itu memang didesain, dibuat. Kita yang mengarahkan, hati kita seperti apa itu kita yang mengarahkan, sehingga bisa jadi seperti itu. Maka tadi ada salah satu opsi di sana bahwa kita harus istiqomah. Nah, istiqomah ini sebenarnya menjaga agar kita itu tetap kepada sifat atau posisi hati yang sudah baik tadi. Itu mungkin. Mungkin kalau masih ada monggo. Sudah. Gimana ini teman-teman? Apakah ada yang bertanya? Mungkin kalau kalau perbedaan yang mendasar antara fuad, kolbu dan kalbu itu apa? Terkait perbedaan fuad, pertama sadar, kemudian ada kolbun, kemudian fuad atau fuad atau afida, dan nanti terakhir pada alba. Ini kan sebenarnya maknanya sama, hati gitu. Maknanya hati, hanya saja mereka mempunyai posisi dan cara kerja yang berbeda gitu, sehingga masing-masing memegangi kondisinya masing-masing itu. Semisal tadi sodor itu kan berada pada posisi hati yang paling luar, paling pertama gitu, sehingga tugasnya, fungsi kerjanya adalah menerima segala sesuatu yang dia temukan pada realitasnya. Maksudnya apa yang dia amati, apa yang dia temukan itu masuknya di situ, sodor tadi. Kemudian jika kita merespon langsung dengan hati sodor ini, maka kondisi kita nanti, perilaku kita akan menunjukkan kita sebagai golongan orang-orang yang tadi saya bilang dengan bahasa keseharian kita, orang-orang yang cempreng gitu. Nah itu. Kemudian pada bagian yang kedua adalah posisi hati kolbun. Ini sama maknanya juga hati, hanya saja posisinya sebagai wadah, sehingga hati informasi yang diperoleh oleh sodor tadi harus disampaikan kepada albab, sehingga albab yang berfungsi sebagai wadah tadi itu sebagai tempat untuk menyaring informasi tadi, yang kemudian akan dikembalikan ke sodor, karena sodor ini juga bermakna akal. Nah, kemudian disampaikan kepada realitasnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya atau diimplementasikan gitu ya. Jadi memang secara umum hal yang paling mendasar dari 4 posisi hati ini adalah fungsi kerjanya, gitu ya, fungsi kerjanya. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi kerja hati yang paling terbaik adalah albab, karena orang yang mempunyai hati albab maka pasti lebih banyak kebaikannya ketimbang keburukannya. Oke, seperti itu Mbak Zia. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada yang bertanya dari Mbak Azizah Maulidatul. Mau bertanya nggih, jika hati dan perbuatan kita tidak sama, itu termasuk ke dalam klasifikasi yang mana, Ustadz? Terima kasih. Oh enggak. Nah, jadi dalam kajian ini memang kita membahas bahwa kenali dirimu dari hatimu. Maka setiap perilaku atau tindakan yang kita kerjakan itu nggak bakal keluar dari 4 posisi hati tadi. Makanya kalau ada orang bilang hati saya nggak begini tapi saya lakuin aja, itu nggak mungkin. Karena yang kamu lakuin itu adalah pilihan kamu, dan pilihan kamu itu pasti menggunakan hati. Nggak mungkin enggak gitu. Sehingga
oh saya nggak gini sebenarnya, tapi saya terpaksa. Nggak bisa. Terpaksa itu juga pilihan gitu. Maka setiap pilihan dalam perilaku kita, tindakan kita itu adalah pilihan dari hati tadi, posisi hati kita. Posisi terpaksa tadi itu berada pada posisi hati yang kolbun, jadi bisa baik bisa buruk gitu. Dia lebih ke situ. Jadi emang sudah disaring, sudah dipahami bahwa ini sebenarnya nggak benar. Semisal ya disuruh nyuri untuk apa namanya, ayah saya kelaparan gitu, kalau nggak nyuri nanti bisa mati semisal. Akhirnya dia nyolong gitu, baru itu makan gitu. Tapi sebenarnya dia paham bahwa nyuri itu dosa gitu. Tapi itu dia lakukan. Nah ini lakukan tadi adalah pilihan. Pilihan tadi itu berada pada hati yang bersifat kolbun tadi, yang disebut dengan kolbun. Maksudnya bisa baik bisa buruk, termasuk tergantung kondisi, tergantung tempat di mana dia berada. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi konsep bahwa saya sebenarnya nggak gitu, tapi saya terpaksa, itu enggak. Sebenarnya itu pilihan. Dan posisi hati yang kerja pada bagian itu adalah kolbun. Posisi hati kedua. Oke, seperti itu Mbak Aziza. Oke. Kalau gini, kalau orang sedang jatuh cinta itu ditarik yang mana? Orang sedang jatuh cinta atau sedang memilih pasangan itu? Iya. Ini masuk ke bab ikhtiar ini. Ya. Oh beda ya ternyata. Bab ikhtiar. Jadi cinta apa orang untuk memilih jodoh ini sebenarnya bahwa jatuh kepada ikhtiar kita, di mana usaha kita. Maka ketentuan di sini jodoh tadi, bahwa ini ada orang bilang bahwa ini ketentuan Allah. Sebenarnya ketentuan Allah itu yang dimaksud tadi adalah berdasarkan ikhtiar kamu. Gitu. Seperti saya menikah itu juga berdasarkan ikhtiar saya. Nah, saya orang Papua jauh mungkin itu. Kemudian saya berusaha dan ternyata istri saya orang Jawa gitu. Ini kan hal yang sangat mustahil. Kadang orang berpikir orang Papua sama orang Jawa itu beda, jauh malah. Tapi saya kemudian menikah di Jawa dan tinggal di Jawa. Ini berdasarkan ikhtiar. Jadi terkait ini memang butuh ikhtiar kita, usaha kita, dan posisinya memang pada pilihan tadi. Ini juga memang berada pada hati yang kedua tadi, kolbun, bahwa ini adalah pilihan. Ada suatu yang baik, ada yang buruk. Nah kita pilih. Ternyata menikah itu suatu kebutuhan yang memang merupakan sunnah gitu ya. Kita memilih ini baik ketimbang pacaran, mending menikah gitu ya. Pacaran malah repot gitu ya. Lebih baik menikah. Tapi kondisinya ini kok jauh sekali gitu. Caranya gimana? Kita lakukan dengan cara ikhtiar tadi. Kemudian menemukan jalan di sana ya. Nah jadi ini posisinya berada pada tetap hati yang kedua tadi, kolbun, yang maksud saya adalah merupakan pilihan antara dua pilihan tadi, baik atau buruk. Kalau kita pilih yang baik menikah, kalau yang buruk pacaran aja, soalnya rumah saya jauh juga, belum tentu nikahnya gitu. Oke. Namun seperti itu. Kemudian ini ada yang bertanya lagi Ustadz, jika kita mencintai seseorang itu termasuk dalam klasifikasi yang mana Ustadz? Tadi udah ya? Tadi udah. Oke, itu lanjutannya sama, ke bagian anu saja, semisal patah hati gitu ya. Nah, patah hati kemudian galau terus bunuh diri. Dan ada yang kayak gitu ya, sampai kepada bunuh diri itu termasuk gimana? Itu. Ini nih orang-orang yang kacau juga ini. Padahal bunuh diri ini sebenarnya kan udah nggak dibolehkan menurut agama kan. Ini sangat-sangat dilarang oleh agama untuk bunuh diri gitu. Bahkan hal-hal yang bersifat haram pun diperbolehkan kalau memang itu mengancam nyawa kita gitu. Seperti mengkonsumsi daging berdua ya, babi misalnya. Nah ini dalam kondisi kelaparan sampai mau mati itu boleh tuh makan itu, asal jangan banyak. Banyak kalau tidak ada selain itu gitu. Iya ya, kayak gitu kurang lebihnya. Terkait orang-orang yang galau, ini memang berada, kalau dalam pandangan saya, berada pada hati yang
Soter. Jadi dia langsung melihat realitas tadi, kemudian langsung merespon kepada realitasnya dalam perilakunya, dalam tindakannya. Jadi ketika dia butuh itu nggak perlu mikir-mikir lagi dia. Semisal ini sakit hati, sudah sakit hati, sudah nggak mikir, langsung bunuh diri, galau, bahkan nggak mau kerja tugas. Nah, itu kan sering itu. Ada teman-teman yang dikasih tugas kerjanya separuh hati ya, karena galau-galau tadi. Ini berada pada hati yang paling pertama, sadar. Maksudnya adalah dia langsung merespon realitasnya tanpa harus mempertimbangkan lebih dulu. Ya, itu mungkin terkait teman-teman galau. Oke. Baik. Seperti itu. Sebenarnya cukup ya Niki. Baik, terima kasih Ustadz atas sharingnya kali ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam IG Live kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.